Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 75 HST. Di mana pada saat usia 75 HST ini akan dilakukan penyepraian terakhir. Untuk penyepraian terakhir ini nanti yang dibutuhkan supaya tanamannya itu terhindar dari hama ataupun penyakit, itu yang dibutuhkan itu apa ya? Untuk itu semua tentunya kita membutuhkan nutrisi dan pestisida. Terus racikan yang kita gunakan itu apa? Ya, nanti bisa disimak lur ya. Dan ini penampakannya di usia 75 HST ini sekitar 60-70%-nya itu sudah kering lur. Ini bisa dilihat lur ya. Nah, ini kan tanaman sudah mulai mengering. Ini sekitar seminggu lagi. Ini juga sudah siap dipotong ini. Tapi enggak kering amat gitu lur ya. Yaitu ya palang muda itu masih bisa. Karena di sebelah-sebelahnya sini kan ya sudah dipotongin lur ya. Jadi ini nanti nggak lama lagi nih juga akan dipotong. Jadi kita harus memacu pertumbuhannya supaya cepat pengisiannya dan tidak merugikan gitu lur ya. Untuk pengambilannya ini nanti sama yang lain lur ya. Itu nanti akan dikombi ini. Sekarang manual nggak ada lur ya. Tenaganya itu yang mahal dan susah gitu. Ya dulur, tak usah berlama-lama, kita masuk aja dalam pembahasan tentang nutrisi dan pestisida yang akan kita butuhkan untuk penyepraian terakhir kali ini. Itu menggunakan apa saja? Monggo disimak dulu. Ya dulur, untuk penyepraian terakhir kali ini kita menggunakan pestisida atau nutrisi yang kita gunakan itu apa? Ya, untuk itu sebelum kita masuk dalam pembahasannya, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur tidak lupa like dan komennya lur ya. Dan tidak lupa juga dalam mendengarkannya atau menyimaknya itu dari awal sampai akhir agar tidak terjadi hal-hal yang kurang berkenan gitu lur ya, atau nanti bisa salah persepsi. Ya. Untuk nutrisi dan pestisidanya di sini kita tetap menggunakan lur ya. Menggunakan apa? Yang tinggi K lur. Karena apa? Ya namanya pengisian lur ya. Agar cepat berisi secara maksimal dan bernas dan tentunya berbobot, kita harus pacu dengan nutrisi dengan kandungan K yang amat sangat tinggi. Untuk nutrisi kandungan K sangat tinggi ini kita bisa bebas merek dagangnya ya, mau menggunakan apa aja itu boleh, nggak harus sama kayak yang kita gunakan. Nah, kalau kita penggunaannya itu biasanya lur ya, kita menggunakannya itu ini ya, kita menggunakan KNO3 putih ini kandungan K-nya itu 34% dan N-nya, ada N-nya lur ya, N-nya itu sebesar 13%. Kandungan P, K dan N ini juga sudah pernah dibahas dan kita tidak mereviewkannya lagi atau tidak membahasnya lagi lur ya. Ini mumpung tadi kita kan juga menyeprai di lahan persemaian ya, sekarang kita lanjut lagi untuk penyepraian di lahan yang satunya yang akan kita panen. Ya. Untuk dosisnya di sini, untuk dosis KNO putihnya ini karena kita pengennya memacu pertumbuhannya itu cepat dan pengisiannya itu cepat, tentunya nutrisinya yang dipacu juga amat sangat banyak dan secara instan lur ya. Untuk itu pemberian KNO-nya ini biasanya kita menggunakannya itu 3, dikit kurang itu kita tambahin 4, tapi ini ada tapinya lur. Karena kita ini pengen panennya lebih cepat, kita kasih 5 sendok ini lur ya. Apakah 5 sendok ini tidak berbahaya? Tidak lur, karena apa? Karena kita pemberiannya itu sudah bertahap ya. Kemarin pertama kan kita kasih 3, yang kedua kita kasih 4, terus yang terakhir kita kasih 5, itu tidak masalah. Terus untuk pasangannya, ini aku tidak langsung meracik lur ya, biar videonya tidak kepanjangan. Untuk pasangannya tentunya kita menggunakan boron. Boron di sini kita menggunakannya itu boron blue. Untuk boronnya itu bisa diganti dengan magnesium lur ya, tergantung di toko terdekat Anda itu adanya itu apa. Dan tentunya kalau petani kreatif ya pilihlah aja merek dagang yang paling murah gitu lur ya, karena kita kan beli kandungan bukan beli produknya.
Nah, untuk boron ini karena ini kita memberinya itu 5 sendok, itu kita tambahin sedikit lur, yaitu berapa? Tidak 1 sendok lagi, yaitu 1,5 sendok itu ya. Karena apa? Ya karena untuk mempercepat lur, atau perangsangannya itu lebih cepat gitu. Nah, ini kita juga tidak meracik lur ya, kita langsung aja ini. Dan yang terpenting lur, yang terpenting di sini apa? Itu adalah pencegahan dari hama insek. Inseknya di sini adalah apa? Wereng lur. Wereng di sini kalau sudah menyerang nanti bisa bahaya lur. Jadi karena kita ini nanti akan ditinggal 7 sampai 10 hari ya sebelum panen, itu kita pencegahannya menggunakan ini inseknya ya, yaitu apa? Plenum. Insek plenum ini amat sangat baik untuk pengendalian ataupun pemberantasan ya dari hama wereng. Terus untuk dosisnya pun ini untuk dosis untuk pencegahan ini, karena ini di lahan belum ada lur ya, nggak ada, tapi karena untuk antisipasinya saja kita pemberian dosisnya pun itu tidak usah banyak-banyak lur, yaitu berapa? Kita cukup kasih 1 sendok makan. Ini lur ya, kasih 1 sendok makan itu cukup. Tapi kalau sudah di lahan ada yang menyerang, itu tentu dosisnya kita tingkatin lur ya, nggak lagi 1 sendok, yaitu berapa? Itu bisa kita kasih 1,5 sampai 2 sendok. Dan tentunya tidak usah banyak-banyak lur ya pemberiannya ini ya, karena apa? Selain ini harganya mahal, kalau pemberiannya juga banyak ya tentunya boros lur ya. Walaupun harga banyak lagi tinggi, kalau terlalu boros kitanya ya kita ya sayang gitu lur ya. Nah, dan yang terakhir ini yang nggak kalah pentingnya lur ya, apakah dikasih fungisida? Nah, atau tidak? Kalau untuk fungisida, karena ini penyempraian yang terakhir, aku tidak kasih lur ya. Kontak ataupun sistemik aku tidak kasih. Karena apa? Ya karena daunnya ini kan masih, daun benderanya kan masih hijau lur ya. Ini kalaupun nanti ini terserang hama, ataupun namanya itu hama jamur atau bakteri ya, itu masih bisa bertahan 10 harian lur ya. Itu masih bisa memproses pemasakannya, itu masih bisa, daripada kita memberikannya tapi kalau tidak gunakan secara 100% kan ya sayang lur ya. Lebih baik kita penggunaannya dialihkan di yang lain gitu ya. Jadi emang ini sengaja aku yang penyempraian terakhir itu tidak menggunakan atau tidak ngasih fungisida. Kalaupun sedulur ragu atau nggak berani ya bisa dikasih fungisidanya lur ya. Untuk fungisidanya tentunya adalah fungisida yang bersifat sistemik. Karena apa? Ya karena bisa mencegah atau memproteksinya itu lebih bagus daripada yang kontak lur ya. Karena tanaman kan sudah rimbun. Kalau sistemik kan dia bisa menyusur dari sistem jaringannya ya. Terus yang terakhir, nah ini kemarin kita atau tadi kita juga membahas tentang asam amino lur ya. Apakah ini untuk penyempraian terakhir itu tidak ditambahin asam amino? Tidak ini lur. Karena apa? Karena ya sudah telat kalau kita mau ngasih asam amino itu toh. Kalau mau ngasih asam amino ya alangkah baiknya ya dari awal ya. Ini ya. Amino kita lur ya, ini fermentasinya atau apa itu dibiarkannya ini sudah 1,5 tahun ini lur. Jadi amat sangat baik. Baunya pun itu wangi lur nih. Itu wangi sekali. Seperti bau saya ya. Ya enggak. Baunya itu amat sangat wangi, atau bau apa itu? Bau buah-buahan gitu lur ya. Walaupun ini tidak dikasih buah-buahan tapi baunya tetap bau kayak tape gitu. Karena ini kan jadi gitu lur ya. Terus kalau mau dikasih pun itu tidak masalah lur ya. Kalau mau dikasih dosisnya itu berapa? Untuk kalau mau dikasih dosisnya ya kisaran kasih 1 sampai 2 sendok aja lur. Pemberiannya ya itu sudah cukup. Karena 1 sendok makan itu kisaran 15 mili ya. Jadi per tangkinya itu atau per liternya 1 mili itu sudah baik. Dan untuk harganya ini pun itu juga murah sih lur. Kisaran harga 20.000 per 200 milinya ya. Kalau dihitung-hitung itu murah, karena penggunaannya pun itu amat sangat sedikit, cuma 1 sendok. Kalau dibagikan atau dibuat tangki ya kisaran 14 sampai 15 tangki kan ya
bagus lur ya, hitungannya juga murah. Jadi per apa itu per tangkinya nggak ada ya 1000 lebih dikit gitu lur ya, nggak ada 1500 ya dulur. Makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir, tentunya yang sudah dukung channel ini. Jangan lupa like dan komen. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.